juara umum Fukar yang ke-19 diraih oleh MDA Al-Istiqomah Desa Botekan. Tepuk tangan yang meriah. شكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله لا إله إلا الله. Regu A siap, regu B siap, regu C siap, regu D siap. Kita mulai saja. Untuk regu A silakan memilih nomor 13. Regu A nomor 13. Soal pertama. Apa syarat bersentuhan kulit yang dapat membatalkan wudhu? Nilai 0. Soal kedua. Khobar ihtimal. Khobar siapakah itu? Khobar ihtimal itu banyak orang yang banyak orang pasang 100 untuk regu A. Soal ketiga. Orang yang sabar tidak terhitung pahalanya. Sebutkan dalilnya. Nilai 0. Jawaban yang benar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Soal keempat. Apa yang dinamakan wajib dalam hukum syarak? wajib adalah tertentu hukum atau ketentuan Allah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggal akan mendapatkan dosa. Nilai 100. Regu B, silakan pilih nomor 7. Nomor 7. Soal nomor 7 untuk regu B. Soal pertama, siapa nama lengkap Umar bin Khattab dan berapa tahun masa kekhalifahannya? Umar bin Khattab bin Nufail masa kekhalifahannya 10 tahun 6 bulan 4 hari. 100 untuk regu B. Soal kedua, apa yang dimaksud idhar syafawi? Idhar syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. 100 untuk regu B. Nomor 3. Lawannya sifat wajib mukhalafatul hawadisi adalah Mumasilatul hawadisi. 100 seluruh itu. Soal keempat, sebutkan dalil yang menerangkan tentang pengertian riya. Wa ya'u iqa'ul qulbati liqas dinas. 100 seluruh itu. Regu C, silakan pilih nomor. Atau kering Nomor 1. Soal nomor 1 untuk regu C. Soal pertama, berapakah jumlah wilangan Jum'ah menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i?
Nilai 0. Jawaban yang benar 40 orang. Nomor 2. Pada usia dan tahun berapa Syekh Ahmad Rifai menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu ke Mekah? 30 tahun. Nilai 50. Jawaban yang benar pada usia 30 tahun pada tahun 1230 Hijriah atau 1816 Masehi. Soal nomor 3. Apa arti sifat Allah sama? Sebutkan dalilnya. Nilai 0. Jawaban yang benar adalah maha mendengar. Dalilnya wa kana Allahu sami'an basira. Soal keempat. Apa yang dimaksud mungkin sayuja? Sebutkan contohnya. Nilai 0. Jawaban yang benar adalah sesuatu yang bakal maujud atau terjadi. Contohnya hari kiamat. Regu D. Silakan pilih nomor. Nomor 9. Soal nomor 9 untuk regu D. Soal nomor 9 untuk regu D. Soal pertama. Bayi yang meninggal setelah umur 6 bulan masa kandungan tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dan kulfahnya tidak bisa dibuka, maka tidak usah ditayamumi dan tidak disolati, tapi cukup dimandikan, dikafani dan dikubur. Menurut pendapat siapakah hal tersebut? Nilai 0. Jawaban yang benar adalah menurut pendapat Syekh Imam Romli. Soal kedua. Sebutkan dalil sifat kalam. Nilai 0. Jawaban yang benar adalah wa kallamallahu Musa taklima. Soal ketiga. Ada berapakah syarat Fatihah itu? Sebutkan. Nilai 50. Jawaban yang benar 8. Menjaga makhrajnya, menjaga tasdidnya, i'rabnya dan seterusnya. Soal keempat. Pada tanggal, bulan dan tahun berapakah Imam Syafi'i wafat? Nilai 0. Jawaban yang benar adalah tanggal 12 Rajab tahun 2204 Hijriah. Skor sementara regu A 200, regu B 400, regu C 50 dan regu D 50. Nah, ini sore kondisi sementara ada yang mencarikan gombal atau bekas untuk soal lebaran. Kita mulai dari regu A. Silahkan pilih nomor. Mas, tolong Mas ya, itu kameramen rodo geser sini Mas. Penonton, Mas tim, nanti saya sontekan gagar loh. Amri tolong di Amri bisa tolong di ini ya. Ora nuturi karo kancane. Nah, masuk. Kita mulai dari regu A, silakan pilih nomor. Nomor 27. Nomor 27.
Nomor 27 untuk regu A, regu B siap-siap. Soal pertama, sebutkan macamnya rukun ikhlas. B. Rukun ikhlas ada dua, satu hatinya semata-mata karena Allah, dua perbuatan darinya benar berfikih. 100 untuk regu B. Soal kedua, setiap amal tanpa ilmu maka amalnya ditolak. Sebutkan dalilnya. Wakuluman biarin minyak malu akmalu umar tidak tuh pelatu tahu. 100 untuk regu A. Soal ketiga, iman mauquf. Iman siapakah itu? Iman maukuf yaitu imannya anak kecil atau orang fasik atau kecil. 100 untuk regu A. Soal nomor 4, berikan contoh lafadz madlin. Untuk B. Yauma al-maut. 100 untuk regu B. Regu B silakan pilih nomor. 5. Nomor 5. Soal nomor 5 untuk regu B, regu C siap-siap. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan izhar mutlak? Izhar mutlak yaitu apabila ada tersebut bertemu huruf ya dan waw dalam satu kalimat. 100 untuk regu B. Soal kedua, siapakah nama asli Abu Bakar dan berapa tahun masa kekhalifahannya? Abdullah bin Abi Quhafah masa kekhalifahnya 2 tahun 10 hari. 100 untuk regu B. Soal ketiga, sebutkan dalil yang menerangkan tentang pengertian hasud. Wal hasudu huwa yatamanazza wala nikmata 'alal muslim. 100 untuk regu B. Soal nomor 4, sebutkan lawannya sifat tidak. 100 untuk regu B. Regu C silakan pilih nomor. 30. Nomor 30. Nomor 30 untuk regu C, regu B siap-siap. Soal pertama, siapakah menantu Syekh Ahmad Rifai yang menikahi Siti Fatimah? B. A. Siti Fatimah. B. Kiai Mafwah bin Nawawi. 100 untuk itu. Orang umum. Soal kedua, apa arti tabligh dalam sifat wajib bagi Rasul? B. A. Menyampaikan wahyu. 100 untuk regu A. Soal ketiga, cinta dunia adalah sumber kejelekan. Sebutkan dalilnya. B. A.
B. Hubud dunia supli hotiah. 100 untuk Regu B. Ngeri. Bungkus. Soal keempat. Dengan siapakah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah diisukan selingkuh? Ali. B. Barakwo. A. Allah bin Ubaid. B. Sofa bin Mu'attal. 100 untuk Regu B. Ngeri guys. Regu B, silakan pilih nomor. B, silakan pilih nomor. Nomor 17. Ayo. Mantap. Nomor 17 untuk Regu D. Siap. Soal pertama, Regu A siap-siap. Berapakah jumlah i'tiqad uluhiyah itu terkumpul dalam kalimat apa? A. Aja nanti. 100 untuk Regu A. Soal kedua, Amr bin As melanjutkan perjalanan ke Sofro hingga dapat menaklukkan Barkoh dan Tripoli. Di negara manakah Sofro itu? A. Orang Jakarta. B. Mesir. C. Salah semua. Jawaban yang benar adalah Libya. Soal yang ketiga. Keputusan pinter Mas. Berapakah judul kitab yang disusun oleh Syekh Ahmad Rifai? 63. 100 untuk Regu D. Toyo. Kadir. Soal nomor 4. Orang yang tamak akan tetap merasa fakir walaupun banyak hartanya. Sebutkan dalilnya. A. B. Ma fasakat al-sunu dulin ila bibadu itomain. C. Aduh. Salah semua. Jawaban yang benar al-harisu fakirun walau kana milkal mal. Nah, gue masih Milkal mali bukan mati ya, MI Banyu. Skor sementara untuk Regu A 600, Regu B Pirake, Regu C 50 dan Regu D 150. Bisa mumat. Regu B 1300, Regu C 50 dan kok 13.000. Kesergapan. Regu C, Regu D 150. Skor sementara dimenangkan oleh Regu B. Nah, sekarang kita masuki babak terakhir yaitu soal rebutan. Ayo. Soal rebutan. Silakan kita tes kembali. Regu A coba ditombol untuk menawa masalah. Nah, oke. B, oke. C ditombol. D. Nah, saat dalam hitungan ketiga ditekan bareng-bareng ya rebutan. 1, 2, 3. Nah, ingat. Pokoknya soal rebutan ini semua anggota boleh menjawab. Tidak usah bisik-bisik, langsung boleh menjawab dan boleh menjawab kalau sudah menekan tombol. Urut menekan tombol nilai tak kurangi 100. Nah, terus di antara 4 tombol ini yang paling awal yang muni, nah, yang muni tab itu yang paling awal. Sing dia kalah kabeh menang kabeh. Karena ini otomatis.
Ya, kita mulai soal rebutan. Sini lihat tadi mana rebutan. Sopeng siap. Dan Bubusak. siap-siap, regu A, B, C, dan D. Tangan di atas tombol. Soal pertama, ini tentang sejarah ya, sejarah penaklukan Damaskus. Setelah menaklukkan Yarmuk, Abu Ubaidah bersama Khalid bin Walid mengepung kota Damaskus selama 7 malam, sampai akhirnya mereka menyerah. Kemudian menaklukkan kota-kota di Syam hingga sampai ke Antokia. Pertanyaannya, pada masa Khalifah siapakah penaklukan tersebut di atas? B. Umar bin Khattab. 100 untuk regu B. Soal yang kedua, di Mekah, Syekh Ahmad Rifai berguru kepada Syekh Ahmad Utsman, dan di Mesir kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Pertanyaannya, pada urutan berapakah silsilah kedua guru Syekh Ahmad Rifai tersebut bertemu dengan Imam Syafi'i? Tidak ada yang menjawab. Nilai 0 semua, tidak ada nilai. Jawaban yang benar adalah urutan ke-30. Soal yang ketiga, orang yang hasud bisa menghilangkan pahala amal baiknya sendiri, seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi. Pertanyaannya, sebutkan dalil yang menerangkan tentang keterangan tersebut. B. Iya kual hasada fa inal hasada ya kulun hasanati kama takulun nawang atobah. 100 untuk B. Pertanyaan keempat, syarat sahnya sholat berjamaah ada 12. Yang 7 matlub makmum, yang 5 matlub imam. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya sholat jamaah atau sholat makmuman terhadap imam yang sholatnya mu'adah? Jawabannya benar adalah tidak sah. Soal yang kelima, soalnya panjang sekali ini ya, akan harus teliti. Prolognya maksudnya, karena soalnya sih tidak. Soal kelima, terkadang tidak sah jum'ahnya 40 orang sebab di dalamnya ada orang umi yang tidak, atau orang bodoh yang tidak mengetahui syarat dan rukunnya jum'ah. Demikian juga kalau ada di dalamnya seorang umi bodoh atau bacaan Fatihahnya tidak benar atau tidak fasih. Gitu. Sah sholat Jum'ah menggunakan bilangan 4 yang benar-benar memenuhi kaifiyah sahnya sholat Jum'ah. Yang demikian itu mengikuti qaul dhaifnya Imam Syafi'i, sebab sangat sulit memenuhi kriteria kalau dengan menggunakan bilangan 40 orang. Dalam masalah Jumat, Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Satu, qaul yang mu'tamad atau pendapat yang kuat, yaitu mengesahkan sholat Jumat dengan bilangan 40 orang. Pendapat ini difatwakan ketika beliau berada di Mesir. 2, qaul qadim yang mengesahkan dengan 12 orang. Yang ketiga juga qaul qadim yang mengesahkan dengan 4 orang. Pertanyaannya, ketika berada di manakah Imam Syafi'i mengesahkan sholat Jum'ah dengan bilangan 12 orang atau 4 orang? B. Di Baghdad, Irak. 100 untuk Republik. Bungkus. Skor terakhir selesai sudah sesi pertama. Skor terakhir, regu A 600, regu B 1600, dan regu C 50, sementara regu D 150. Berarti